waduh gue nggak bisa deh, gue harus cepat kerja abis-abisan, makanya nggak merit kan. Kayak aku harus cepat karena kalau udah merit terus hidup aku akan selesai, akan berubah. Ternyata parenting tidak seperti itu gitu loh. Kita nggak perlu jadi ibu yang harus sempurna semuanya 100 gitu. Di 60 aja udah tetap sempurna di mata anak gue gitu. Apa kabar? Semoga Mom sehat semuanya ya. Senang sekali hari ini saya Revita Eji, Editor Chief Mother and Beyond, dapat kembali nih ketemu sama Moms buat ngobrol-ngobrol di Moms Talk. Tamu kali ini di Moms Talk adalah Yovita Lesmana, ibu dari 2 orang putri, ibu yang super sibuk, ibu yang super aktif, tapi dekat dengan kedua putrinya. Ngobrol sama Yovita pasti seru dan banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Apa kabar Yovita? Baik, Ma Eji. Sehat? Sehat. Seru banget ya ngeliat Yovita dengan kesibukan bersama putri-putrinya yang ternyata selalu dibawa kemana-mana juga. Itu dia. Seru deh ngeliatnya. Sibuk apa sih Yovita sekarang? Sibuknya masih sama Mbak, masih kerja. Cuman bedanya sekarang jadi istri dan jadi ibu. Yes, jadi 2 kayaknya nambah terus gitu. Tapi yang pasti aku tetap masih kerja. Bisnis semua entrepreneur, kan statusnya adalah entrepreneurship nih ya. Betul. Punya bisnis yang dijalankan. Iya. Apa aja sih, boleh cerita nggak? Jadi masih sama seperti beberapa belas tahun yang lalu. Karena aku start kerja itu dari 2007. Aku memang entrepreneur, masih sebagai konsultan. Cuman bedanya explore, kita menambah banyak bidang. Jadi kelihatannya lebih sibuk gitu. Sebenarnya bisa kok. Bisa ya semua ternyata ya. Masih bisa. 24 jam itu ternyata bisa kok ya. Yang penting tidur paling malam aja gitu ya. Pastinya. Nah, Yovita adalah owner dari Majoli Family. Nah, ini kan bukan cuma label fashion sebenarnya, namanya juga Majoli Family, it's about family pastinya ya. Ini juga non-profit project, tempat edukasi buat orang-orang yang ingin mengembangkan diri. Ceritain dong, apa sih sebenarnya waktu di awal tuh tujuan dan goals-nya dari Majoli Family ini? Jadi 2013 ke 14 itu aku kan memang sudah ada garment dari bisnisku ini. Jadi lini fashion itu kan kita untuk garment nggak bisa kosong ya Mbak, sedangkan kos kan jalan terus. Jadi aku pikir waktu itu ya udahlah iseng aja coba bikin clothing line gitu. Karena aku sudah ada garment yang biasa mengerjakan untuk uniform government gitu-gitu. Jadi ya berawal dari hobi itu jadi uang dan ya udah kita jalanin aja gitu. Ternyata bisa. Bisa. Ya puji Tuhan sampai sekarang kita berkembang mulai ke macam-macam, nggak cuma anak-anak, nggak cuma dewasa aja, tapi ya all about family gitu. Dan kita nggak hanya menjual clothing lainnya, tetapi kita juga memberdayakan komunitas kita, activity apa yang bisa dikerjakan oleh anak-anak kayak gitu. How do you juggle it all? Dalam artian kan tadi dibilang istri, ibu 2 anak, punya anak bayi masih menyusui, anak balita yang satu lagi, ya kan Majoli kan 4 tahun. Terus udah gitu kerja juga, bisnis pula, seorang entrepreneur gitu kan ya. Gimana cara jugglingnya dengan kehidupan sebagai seorang ibu dan istri dan juga sebagai seorang wanita karir? Jadi kalau dipikir sih memang ribet sih Mbak gitu. Tapi aku berusaha udah menjalanin aja gitu. Jadi aku berusaha ya menurunkan ekspektasi, berusaha komitmen, ya semua balik lagi ke gimana kita memprioritaskan aja gitu. Jadi aku merasa ya semua pasti bisa dilewati. Gitu. Ternyata set priority ya yang kunci semuanya bisa berjalan dengan sukses ya. Betul, karena buat aku saat ini sih prioritas aku keluarga Mbak. Jadi ya. Jadi kalau untuk pekerjaan aku lebih bisa membatasi waktu lah. Aku bekerja jam sekian sampai jam sekian. Jadi kan entrepreneur kan lebih mudahnya di situ. Kalau keluarga tuh nggak ada batasan waktu ya nggak sih? Itu dia. Jadi aku udah berusaha. Yang penting aku bisa olahraga bareng mereka, makan bareng mereka. Ya udah gitu. Yovita mau mulai bisnis tadi bilang tuh ya, tadi udah cerita juga dari sebelum nikah, dari masih sendiri. Betul. Sekarang udah punya Majoli dan juga Kilia ya kan. Nah ini gimana nih serunya ngurusin bisnis dengan punya 2 anak, sibuk dengan kegiatan dan aktivitasnya, tapi punya 2 anak. Dan Mom sekedar info aja ya, tadi Yovita cerita kalau kayak Majoli nih contohnya, itu selalu dibawa kemana-mana dari kecil sampai sekarang setiap Yovita punya kegiatan dan juga aktivitas. Ini gimana tuh caranya supaya bisa berjalan dengan lancar? Karena kan banyak moms justru yang akhirnya memutuskan untuk aku nggak bisa kerja karena punya anak, ribet. Nah ini gimana caranya? Kok bisa?
Iya, aku sempat Ternyata mikir, bisa, iya, gitu aku kan sempat ya. mikir kayak, waduh gue nggak bisa nih, gue harus cepat kerja abis-abisan, makanya nggak merit kan, kayak aku harus cepat karena kalau udah merit terus hidup aku akan selesai, akan berubah. Ternyata parenting tidak seperti itu gitu loh. Kita nggak perlu jadi ibu yang harus sempurna semuanya 100 gitu. Di 60 aja udah tetap sempurna di mata anak gue gitu. Jadi ya aku berusaha ya udah gitu, yang penting bagi waktu, semua kerjaan ya nggak usah semuanya 100, kitanya komitmen jalanin pasti bisa gitu. Ya awal-awal pasti aku berpikir susah nih kalau udah anak ribet, ternyata nggak seribet yang kalau kita baca di Google. Ternyata ya saat Sesimpel ngejalanin itu. tuh Sesimpel bisa itu. kok dibikin simple ya. Betul, kayak soal menyusui lah. Kita kan kayaknya taunya menyusui itu berdarah-darah, banyak nangisnya. Gue nggak bisa mengakhiri mbak gitu. Jadi kayaknya, Iya. ya justru aku merasa menjadi seorang ibu ketika aku menyusui, bahkan bukan ketika hamil atau melahirkan. Jadi ya journey ini memang kita sebagai mama memang harus melewati aja gitu. Nggak ada seperti susah, ribet, itu sepertinya harus dilewati dulu. Nggak semua orang ribet. Benar-benar. Ini masa bekerjanya Yovita ini di saat udah punya anak ya Moms ya, ini melalui satu masa menyusui anak pertama. Lalu menyapih yang ternyata sulit. Diceritain Berat, tadi ya, berat banget ternyata untuk Kylie melepas ASI waktu itu ya. Lalu hadirlah, ini untuk Majoli ya pertama. Majoli. Lalu hadirlah Kylie sekarang yang masih dalam masa menyusui. Betul. Nggak kalah ribet, tapi ternyata bisa dijalankan. Bisa. Biasanya kan orang juga mendapatkan inspirasi itu di saat punya anak. Apakah dalam menjalankan bisnis, sekarang kan banyak ide-ide baru juga kan yang lahir. Apakah anak juga memberikan inspirasi? Justru di Majoli Family itu aku sempat stuck di tahun sebelum pandemi, jauh sebelum aku menikah gitu. Setelah menikah ya puji Tuhan ternyata ide aku jauh lebih banyak. Oh, gitu. Jadi dari kelihatan Kilia, kayak tadi aku sempat tunjukin treatment shoes itu. Jadi nggak pernah terpikir gue dulu mah mana tahu ada treatment shoes, anak kasih sepatu ya udah jalan-jalan aja. Ternyata anak itu juga perlu journey. Dia harus tahu bahwa kenapa harus menginjakan kaki, kenapa harus memakai alas kaki. Aku berusaha di Majoli Family itu membuat semuanya itu ada story. Jadi mama itu tahu bahwa kenapa anak perlu pakai sandal, kenapa anak itu bisa nyaman ketika memijakan kaki. Justru inspirasi itu dari kedua anakku. Jadi benar ya Mams, kalau orang jadi maksudnya salah banget kalau orang bilang bahwa aduh kalau punya anak tuh membuat kita jadinya dunia berakhir gitu ya. Menghentikan langkah kita nggak bisa berkarir. Ternyata kalau buat Yovita justru dengan hadirnya Majoli dan juga Kylie ini, Kilia maksudnya, ini benar-benar memberikan banyak sekali inspirasi dan aduh bikin ini kan. Jadi dan kayaknya lebih lari dibandingin yang dulu. Kalau dulu mungkin kita jatuh berdiri aja bangun. Kalau sekarang gue jatuh gue harus lari nih karena udah nggak kekejar. Bener. Itu yang membuat ya aku banyak belajar dari anak-anakku gitu. Aku lihat dia gitu. Jadi ya banyak hal lah yang aku belajar dan bikin aku jadi lebih berwarna seperti sekarang gitu. Wow, luar biasa ya Mams ya. Nah, Yovita kita kenal, wah karirnya sebenarnya panjang dari sebelum jadi seorang entrepreneur tuh sebenarnya merupakan finalis Miss Indonesia, Putri Indonesia, Fabulous Female Cosmopolitan Indonesia. Iya betul, udah lama banget sama dunia itu karena kan kalau nggak salah terakhir Fabulous Female ya. Itu 2008 loh. Nah, nggak kangen sama masa-masa itu modeling gitu loh, dunia entertainment gitu. Ya mungkin sekarang kan masih deket ya, mungkin dunia itu masih agak deket lah gitu, masih sering seperti itu. Jadi kalau ditanya kangennya, aku lebih ke bersyukur pernah melewati itu gitu, karena aku banyak belajar, aku lebih besar dari sana gitu. Jadi aku benar-benar dibentuk jadi Yovita sekarang karena pernah melewati fase itu. Karena kan di situ aku kalah, tapi aku justru ya bukan kemenangan yang membuat orang sukses ternyata gitu. Di situ yang membuat aku jadi tahu bahwa kekalahan yang menguatkan aku gitu. Jadi kalau tanya kangen nggak sih sama dunia modeling? Ya semua ada masanya. Sekarang udah beda nih masanya ya. Iya masanya udah beda. Jadi udah kayaknya sekarang lebih ke aku support anakku. Dia kepengen activity apa gitu. Jadi kalau ditanya kangen ya mungkin karena masih dekat belum kangen ya. Iya karena sih, masih sering lah masih kayak sih. gini. Diajak syuting apa aku masih seneng gitu. Jadi sekarang kayak anterin Majoli syuting gitu, aku udah kayak deja vu dulu gue duduk di situ, sekarang gue jadi figuran yang nganterin gitu. Jadi kayak masa-masa kangen itu tuh lebih ke happy-nya lah ya sekarang. Iya sih, menikmati semuanya jadinya. Aku sangat bersyukur dan menikmati itu. Oke. Kita setuju ya maksudnya kalau kita bilang Yovita Lesmana ini adalah seorang yang orang tua yang multi talenta, luar biasa loh karirnya, dari dunia entertainment jadi model, terus sekarang bisnis, punya anak, jadi ibu, jadi istri, luar biasa bisa dijalankan semuanya. Yovita tuh akan ngarahin Majoli dan juga Kilia untuk ke arah mana nih? Apakah mengikuti jejak yang udah nggak usah model, udah langsung aja skip bisnis aja, entrepreneur, atau nggak apa-apa jadi model atau apa? Iya.
Aku sih kalau sekarang ini kan udah ikut nih, udah mulai les atau apa gitu. Aku lebih ke apapun yang dia happy gitu. Karena menurut aku kunci dari kesuksesan itu bukan dari bakat atau dari apa, lebih ke di mana hatimu happy, di mana kamu bisa taruh cinta itu. Gitu. Jadi kayak sekarang Majoli dia bilang, "Mami aku maunya gimnastik." Oke. Aku capek atau apa aku anterin dia, Mbak. Aku panas ya udah aku tungguin dia gitu. Karena aku merasa kayak dia happy gitu. Habis itu dia ngantuk, dia bisa ketawa-ketawa lagi, lari lagi, manjat lagi gitu. Jadi apapun yang dia mau, apapun journey yang dia pilih, aku oke. Semuanya disupport. Support abis-abisan gitu. Seperti apa sih gaya parentingnya Yovita? Waduh, Karena itu jangan ini ditiru. Asas Satu bebas. info ya buat moms, anak-anak Yovita itu bebas gadget, luar biasa. Itu susah loh zaman sekarang. Sebenarnya tuh bukan aku yang kayak orang, oh anakku nggak boleh gadget, nggak boleh susu formula, harus ASI. Aku bukan yang seperti itu sih Mbak. Kayak tadi aku kan cerita aku kayak maunya nggak usah ASI lah, ribet, kayaknya gue kerja gitu. Ternyata journey-nya berbeda gitu. Aku juga nggak membatasi itu. Kalau soal gadget itu lebih nggak sengaja aja sih. Bukan yang gitu? kayak aku nggak boleh gadget, aku nggak kayak gitu Mbak. Jadi Tapi berhasil anaknya loh, sukses loh. ya, jadi ya tapi ada plus ada minusnya kan. Kayak dia kalau sekolah online nggak bisa gitu kan. Jadi anakku tuh lebih memang tipe yang melihat apa yang, jadi dia udah ikut aku kerja, ikut aku olahraga, ikut aku nego-nego sama orang, dan dia bisa komitmen. Jadi kadang bisa ngomong sama dedinya kayak, Dad, dia itu mau resign loh, Dad. Jadi bahasanya yang berat gitu. Kata dia budgetnya nggak ada, Dad, gitu. Kayak dia lebih suka sesuatu yang seperti itu, ngobrol-ngobrol kayak gitu. Jadi kalau parenting aku ya asas bebas sih Mbak. Aku jujur aja nggak pernah ngomong nggak boleh, nggak pernah ngomong tidak. Semuanya boleh kayak gitu. Tapi tadi ya aku mau sedikit cerita ya Mams ya. Kayak aku mendapatkan satu tips nih supaya anak tuh bisa, kita nggak ngomong bebas gadget, less gadget kali ya gitu. Jadi mungkin nggak terlalu gadget banget gitu ya. Adalah kayak tadi Yovita cerita ke aku nih Mams, kalau aku bisa ngajak aku pergi, anak aku pergi, aku kasih nih sekantong permen. Aku sempat gini, hah? Dikasih sekantong permen? Tapi ternyata jangan salah dulu Mams, sekantong permen itu bukan untuk dimakan, tapi untuk belajar berhitung. Iya, udah Cerita hitung dong, kita aja coba gitu. diterusin ceritanya. Iya, jadi anakku tuh, aku nggak pernah ngelarang. Sedangkan aku tuh nggak bisa juga melarang. Tapi anakku bukan tipe yang kayak, aku mau makan ini, aku mau makan ini, aku mau makan ini. Dia tuh tahu kapan snack time, kapan breakfast, kapan lunch gitu. Nggak pernah disuapin juga karena dua-duanya BLW gitu. Jadi ya itu tadi asas bebas. Nah, aku berusaha gitu bikin dianya tuh nyaman. Jadi kalau aku kerja kan nggak mungkin ada gadget gitu. Aku lagi meeting sama pemerintahan terus dia pakai ting-ting kan nggak mungkin Mbak. Jadi ya udah Majoli, kamu hitung ada berapa sandal di sini, kan capek nggak selesai gitu. Tapi dia diam pelan gitu. Kayak permen nih kamu hitung. Dia juga nggak pernah kayak minta kayak permen gitu. Itu jarang banget. Justru buat dipakai berhitung. Betul. Jadi dia nggak pernah tahu bahwa permen itu seenak itu. Kayak tadi dia lihat kayak aku, dia mungkin dia ngobrol sama aku kayak, ini apa manis? Aku boleh ini nggak? Boleh gitu. Ya Tadi udah. bertanya dulu. Dia gitu. boleh. Ya dia di sekolah dikasih snack apapun dia akan tanya dulu sama aku. Jadi itulah yang aku bilang, culture itu, kenyamanan itu yang bikin anakku tuh ya puji Tuhan bisa seperti sekarang. Jadi dia lumayan nurut gitu. Aku nggak pernah melarang, nggak boleh naik ya, nggak boleh apa. Dia malah naik Mbak. Iya pasti. Kayak dulu zaman kecil tuh kayak adalah yang tua-tua, jangan masuk mulut ya. Sedangkan itu fase oral. Oh, Aku iya selalu dong. bilang, masukin semua boleh. Gitu. Karena kalau dia bilang jangan masuk mulut, dia akan melihat orangnya dimasuk-masukin. Iya bener-bener. Gitu. Itu Jangan anak- means yes gitu iya, ya. jadi gitu. Majoli tuh kayak tipe orang yang nggak bisa dilarang. Mungkin itu kayaknya ngaca gue banget ya. Jadi aku bisa banget tuh treat dia karena aku merasa dia tuh kayak, aku tuh kayak ngaca gitu ngeliat dia gitu. Tapi luar biasa lah. Jadi benar-benar mencari aktivitas yang emang ada di sekitar kita juga untuk bisa membuat anak lepas atau Biar sedikit diem. berkurang dari Biar gadget. diem. Iya, karena kan biasanya gini kalau bawa anak kerja, anak ke tempat aktivitas kita, cara membungkamnya gitu atau cara sedikit membuat mereka kalem dan tenang adalah dikasih gadget. Padahal nggak melulu harus itu. Itu sebuah tips yang menarik loh, Mams, dari Mams Yovita ya. Sebagai penutup, sosok Yovita ini kan emang setuju ya Mams kalau kita bilang Yovita ini adalah satu Mams yang sosok inspiratif gitu kan ya. Kayaknya benar-benar banyak aktivitas, kayaknya punya banyak kegiatan dan aktivitas seru bersama anak, tapi karir bisa jalan juga. Boleh nggak kasih tips buat Mams yang ingin memulai bisnis? Karena kan Yovita juga berbisnis juga ya gitu. Kan banyak orang yang beranggapan bahwa aduh bisnis itu modalnya harus gede gitu. Bisnis itu tuh membuat kita apa ya, jadi nggak punya waktu buat keluarga. Wah kalau udah punya anak bisnis mustahil gitu. Kalau dari aku tuh nggak menunggu kaya raya untuk menjadi entrepreneur gitu. Belajarlah dari yang kecil. Seringkali kita mau berpikir maunya yang gede, yang cuannya gede banget. Nggak pernah ada bisnis sukses berawal dari yang langsung gede, itu tidak akan pernah ada gitu. Kita perlu memulai dari yang kecil, tapi percaya aja yang kecil akan jadi besar kalau kita memang bisa
melakukan itu semua. Cukup, Betul sekali. nggak perlu jadi mama yang sempurna kalau ngomongin soal istri ya. Nggak perlu jadi berusaha jadi mama yang sempurna. Buat anak-anak kita, aku yang masih pergi, masih kerja aja tetap sempurna di mata mereka gitu. Jadi yang penting kasih cinta sebanyak-banyaknya, kasih hati buat keluarga kita, kita udah pasti tetap sempurna. Betul. Keberadaan kita bersama anak kita tuh udah 1 poin plus kok buat anak-anak kita ya. Yang bilang nggak sempurna siapa sebenarnya? Karena kita kan berusaha pengen jadi sempurna. Karena Iya. kalau aku udah nggak usah jadi mama yang sempurna lah. Kita simpel-simpel aja. Anak kita juga udah pasti tetap mama-mama mulu gitu. Betul. Apalagi kadang-kadang kita sebagai ibu tuh suka membandingkan. Betul. Ya kan dengan ibu yang Ekspektasi. lain. Wah kalau dengan ibu kalau nggak kerja aku jadi bisa punya banyak waktu bersama anak. Betul. Aduh tapi kalau aku nggak kerja aku banyak sekali Tapi di rumah ntar pertimbangannya. ngomel mulu Iya, gitu ya. bener juga. Seneng ya ngobrol sama Yovita ya. Banyak banget yang bisa kita dapatkan. Apalagi nih buat moms yang mungkin sekarang ini dalam fase ragu. Aku tuh pengen mulai kembali bekerja. Aku pengen buka usaha. Atau aku ingin memulai sesuatu. Tapi aku punya anak. Aduh apakah bisa? Bisa dilihat dari Yovita Lesmana. Ternyata semuanya bisa. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Yovita Indi. Lesmana. Terima kasih Yovita udah sharing sampai kita di Terima sini. kasih waktunya. Nah buat mom semuanya nanti bisa baca juga lebih dekat lagi tentang Yovita di website kita di Mother and Beyond. Yang pastinya saya juga mengucapkan terima kasih buat Suta Soma Hotel di The Tribrata. Terima kasih atas lokasi syuting yang keren banget ini. Terima kasih buat moms yang sudah menyaksikan Mom's Talk edisi kali ini. Sampai jumpa dan sehat selalu. Bye moms.